Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini Allah muliakan kita dengan menuntut ilmu. Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Semoga dengan sebab menuntut ilmu ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya, semoga jadi amal jariyah buat para pengurus yang dengan andilnya, dengan usahanya sehingga dimudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu insyaallah. Dan tentunya tidak ada yang lebih penting setelah yang wajib daripada menuntut ilmu. Laisa amal ba'dal fardh afdal min talabil ilmi. Tidak ada amal yang lebih penting setelah yang wajib kecuali menuntut ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, manusia ahwaj ilal ilmi, manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. Di anna rajul yahtaj ila at-ta'am wasy-syarab fi yawm marra aw marratain. Manusia butuh makan minum sehari cuma 1 atau 2 kali. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasihi. Akan tetapi kebutuhannya terhadap ilmu sebanyak dari tarikan nafasnya. Bahkan kata Ibnu Jauzi, fa'lam anna talbis iblis sadduhum 'anil 'ilmi. Hati-hati dengan talbis iblis, tipu daya iblis. Apa itu? Dijauhkan manusia dari ilmu. Li'anna al-'ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Fa idza atfa masabihahum khabatahum fi dzalam kaifa syaa. Ketika manusia jauh dari ilmu, ya, maka setan akan dengan mudah menariknya, menyesatkannya sesuai yang dia suka. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah, semoga semuanya pada hari ini mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah berkahi umat Nabi SAW di waktu pagi hari. Dan semoga juga tadi disebabkan dengan menuntut ilmu ini, Allah turunkan rahmat dan ampunannya insyaAllah, khususnya buat para pengurus. Semoga ini menjadi amal jariyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membawakan sebuah tema tentang mengenang indahnya Ramadan. Sesuatu yang indah pasti akan dikenang. Tapi orang kenang itu ada 2 ya Mas Hadian ya. Mas Hadian mengenang yang buruk dan mengenang yang baik tentunya. Ya, bahkan banyak orang mengenang yang buruk waktu SMA pacaran, ya, itu mengenang yang buruk tentunya. Ya. Tapi mengenang yang paling baik adalah tentu mengenang yang baik-baik. Memang hidup ini ada kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Tapi memang kenangan-kenangan Paris, Swiss, Amerika itu cuma sebentar doang kok. Ya, nggak ada. Ya, jarang orang bisa mengenang luar negeri, ya, kecuali Mekah dan Madinah dengan abadinya di otak pikirannya. Banyak orang pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, tapi kenangannya hanya sementara. Sebentar aja. Salutnya hanya sementara, seminggu, sebulan hilang. Tapi kenangan tentang Mekah dan Madinah, orang susah melupakannya. Walaupun dia di Madinah, di Mekah, lagi haji, sulit, susah. Bahkan mungkin Mas Hadian di sana dia ditipu travelnya, tapi pengen balik lagi, betul? Kenapa? Karena kenangan yang indah. Nggak ada kenangan seindah Mekah dan Madinah. Ada orang yang pengen masa tuanya di Swiss,
Saya tanya, dia pengen masa tuanya di Swiss. Begitu dia pergi umroh sekali-kalinya, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mekah, lalu pulang dari sana saya tanya, gimana Pak? Masih mau ke Swiss masa tuanya? Nggak ada Swiss Pak Ustadz, yang ada Madinah, yang ada Mekah. Begitupun dengan Ramadan. Banyak bulan-bulan yang dilewati dalam satu bulan. Tapi Ramadan ini susah dihilangkan kenangannya. Maka kenangan yang paling indah adalah kenangan dalam ibadah. Bagaimana mungkin kita tidak mengenang Ramadan? Karena begitu banyak kebaikannya. Ya, sampai-sampai ya betapa banyak orang-orang yang buruk menjadi baik. Orang-orang yang tadinya tidak syar'i jadi syar'i. Maka bagaimana mungkin Ramadan tidak kita kenang? Maka pada hari ini kita membahas tentang mengenang indahnya Ramadan. Kenapa? Karena kalau dilukiskan Ramadan ini lebih indah daripada rembulan. Kalau dilukiskan Ramadan ini merubah, bukan hanya indah, bahkan dengan adanya Ramadan, Allah berikan Ramadan, banyak manusia menjadi lebih baik. Ibadahnya lebih banyak. Maka pantas kalau kita mengenang indahnya Ramadan. Kenapa? Maka inilah yang akan kita bahas. Saya akan share screen pembahasan saya. Kelihatan Mas Hadian? Kelihatan, Ustaz. Baik. Kenapa kita mengenang indahnya Ramadan? Yang udah 15 hari ya Mas ya? Nah, Kan 15 Syawal nih. Dia udah 15 hari. Tapi Mas Hadian masih kekenang nggak? Alhamdulillah, Ustaz. Masih kekenang. Malah tadi subuh ya. Ada bapak-bapak ya dengan senangnya mengungkapkan bagaimana kenangan terindahnya. Ditanya sama sebelahnya, Ramadan nggak kelihatan Pak? Ya, lalu dia jawab, iya saya di Haramain, Masya Allah. Dia umroh di bulan Ramadan. Udah Ramadannya indah, ditambah lagi dia berada di tanah haram, Masya Allah. Taib, mengapa kita harus mengenang indahnya Ramadan? Tujuannya adalah satu, karena belum tentu berjumpa kembali dengan Ramadan. Siapa tahu ini Ramadan terakhir. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan perbedaan antara harapan dan angan-angan dalam ad-da' wad-dawa, termasuk hal yang harus diketahui siapa saja yang mengharap sesuatu harapan atau cita-cita itu berkonsekuensi 3 hal. Siapapun yang mencintai sesuatu, siapapun yang berharap di dalamnya, pasti ada 3 konsekuensi. 1, mencintai hal yang diharapkan itu. Ya, kita sangat mencintai Ramadan. Bahkan para salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka udah berdoa, pertemukan kami dengan Ramadan. Setelah Ramadan mereka berdoa lagi 6 bulan. Ya Allah, ya terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Maka ketika seorang mencintai sesuatu, maka ada 3 hal konsekuensi. Yang pertama, mencintai hal yang diharapkan itu. Yang kedua, mengkhawatirkan hal itu akan lepas hilang. Ingat dong, ya di akhir-akhir Ramadan, ya Masya Allah kita sungguh-sungguh 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan gak nyangka Ramadan akan pergi. Tapi uniknya perhadiannya. Ketika kita katanya kangen sama Ramadan, tapi begitu Syawal maunya ngambil yang cepat. Begitu Syawal mau ngambilnya main cepat ya, maunya main Lebaran duluan. Makanya saya bilang katanya kangen sama Ramadan, tapi pengen cepat Lebaran gitulah. Ya, jadi kita mengkhawatirkan hal itu lepas, hilang. Ya, yang ketiga berusaha mendapatkan hal itu dengan berbagai cara yang dihalalkan. Pasti deh kalau Pak Hadian mencintai, mengharapkan sesuatu, maka nggak lepas dari 3 ini. Mencintai yang diharapkan, mengkhawatirkan hal itu lepas atau hilang, dan berusaha mendapatkan hal itu dengan berbagai cara. Coba kita lihat masalah Ramadan. Ya, kita mencintai. Bahkan kita menunggu-nunggu Ramadan lagi. Kedua, aduh nggak mau lepas. Makanya para ulama menyuruh kita untuk melakukan amal Ramadan di luar Ramadan. Kecuali tarawih aja. Ya,
Ya, kita suruh melakukan amal Ramadan di luar Ramadan. Kenapa? Ya, karena kita supaya nggak lepas dari Ramadan. Yang ketiga, kita berusaha mendapatkan dengan berbagai cara yang dihalalkan. Bahkan mungkin dari sekarang kita berdoa lagi, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa kita nggak sedih? Ya pasti sedih dong. Kata Ibnu Rajab, boleh dibaca Pak Hadian? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak menetes tak kala berpisah dengan Ramadan, sedang ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Betul? Gimana kita nggak nangis? Siapa tahu ini Ramadan terakhir. Sampai-sampai Mas, tanggal 27 Ramadan saya ingat. Ada orang bayar hutang ratusan juta. Ada orang kan bayar hutang ratusan juta, males Mas. Kalau sedikit mungkin dibayar. Tapi kalau banyak begitu, dia mikir tuh setan tuh. Setan pasti akan menggodanya. Dia bayarin tuh hutang-hutangnya. Yang ratusan juta itu. Apa dia bilang ke saya? Saya dapat Ramadan ini kesempatan Pak Ustadz. Karena dia pernah kena COVID Mas. Hampir meninggal. Sehingga akhirnya begitu dia dapat Ramadan, dia nggak mau sia-siakan. Maka dia selesaiin semua urusan dunianya. Termasuk hutang-hutang. Ya, makanya kenapa kita nggak netes air mata begitu di akhir-akhir Ramadan? Karena belum tahu kita masih ketemu lagi apa enggak. Wa ma tadri nafsum maza taksibu qadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Enggak ada yang tahu kita mati di mana. Maka mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi dengan Ramadan. Tapi kalau tidak, Mas, mudah-mudahan ini jadi Ramadan yang terbaik tahun ini. Mudah-mudahan amal Ramadan kemarin terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau memang ini Ramadan yang terakhir. Amin. Kita lihat karena kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Kan Ibnu Jauzi bilang ya, dan sebaiknya semangat beribadah di akhir Ramadan itu lebih daripada awalnya karena dua perkara. Kenapa disuruh kita bersungguh-sungguh? Coba kalau saya tanya Mas, kenapa Mas Hadian 10 hari terakhir Ramadan bersungguh-sungguh? Karena mencontoh Nabi, betul? Karena mencontoh Nabi, nyuruh itikaf Nabi, betul? Supaya fokus. Ya, disuruh menunggu Lailatul Qadar. Kalau dapat 83 tahun kan. Kenapa disuruh 10 hari terakhir Ramadan itu sungguh-sungguh? Orang taunya cuma ini doang, Mas. Yang pertama karena kemuliaan 10 hari terakhir ini dan karena mencari Lailatul Qadar. Tapi kata Ibnu Jauzi, boleh Mas yang kedua? Yang kedua, untuk mengucapkan perpisahan dengan sebuah bulan yang ia tidak tahu apakah akan berjumpa lagi semisal ini atau tidak. Jadi Mas Hadian, ya kenapa Ramadan 10 hari terakhir giat? Sampai ada 10 hari nggak pulang-pulang kan Mas? Betul? 10 hari di masjid, sampai pulangnya habis Idul Fitri. Habis sholat di lapangan, baru dia pulang ke rumah. Segitunya. Sampai baca Qur'annya luar biasa, anytime. Tarawehnya luar biasa, sampai ditambah qiyamul lail, betul? Ya, Masya Allah. Sampai dia menargetkan hatam Quran dan lain sebagainya. Kenapa 10 hari terakhir kita disuruh sungguh-sungguh? Bukan hanya sekedar sunnah. Tapi kata Ibnu Jauzi, untuk mengucapkan perpisahan dengan sebuah bulan yang ia tidak tahu apakah ia akan berjumpa lagi semisal ini atau tidak. Jadi kenapa 10 hari terakhir Anda semangat? Karena wadah perpisahan. Kalau memang ya itu jadi Ramadan yang terakhir, itu jadi Ramadan yang terbaik. Mas pernah dengar kisah 2 orang suku dari bangsa Bali? Jadi ada kabilah namanya Bali di Arab ya. Bukan Bali di Indonesia, Bali. Ya. 2 orang ini yang pertama, 2 orang ini baru bareng-bareng masuk Islam, Mas. Bareng-bareng masuk Islam. Ya. Yang satu akhirnya ikut jihad lalu mati. Yang satu lagi enggak jihad, Mas. 1 tahun lebih panjang hidupnya, kemudian mati di atas tempat tidur. Kemudian Tolhah memimpikan 2 orang ini. Ternyata 2 orang ini, Mas, berada di depan pintu surga. Pertanyaan yang ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu kedua orang ini dimimpikan oleh Tolhah
Dia berada di dua orang ini berada di depan pintu surga. Pertanyaannya, ternyata yang disuruh masuk surga duluan yang mana? Yang mati di atas tempat tidur. Kemudian Tolha menceritakan mimpi ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Bukankah maksudnya yang satu itu lebih panjang umurnya 1 tahun dan dia ketemu Ramadan. Jadi dua orang ini masuk Islam bareng-bareng. Cuma yang satu setelah masuk Islam ikut perang mati, yang satu nggak mati 1 tahun lebih panjang dan ketemu Ramadan. Jadi gara-gara ketemu Ramadan dia dipersilahkan untuk masuk surga lebih awal dan surganya bagaikan langit dan bumi. Maka mudah-mudahan Ramadan yang kemarin kita lakukan mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Kalau memang ini adalah Ramadan yang terakhir, maka pantas untuk dikenang. Ya, maka dari sekarang kita kenang Ramadan. Ya, kalau nggak ketemu lagi, mudah-mudahan ini jadi Ramadan yang terbaik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37. Ya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu lidh-dhalimina min nasir. Terakhir. Maka pantas untuk dikenang. Coba baca. Ya, maka dari sekarang kita kenang. Itu ada feedback suaranya. Ya, kalau nggak ketemu lagi dari ibu pengajian tuh. Tapi Mas Hadian boleh baca, dan apakah? Allah berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Taib, dokter. Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid mengatakan dalam Tafsir Al-Muqassar, bukankah kami sudah memberi kalian kesempatan hidup yang cukup bagi siapa yang hendak mengambil pelajaran? Taib, Ramadan adalah modal yang Allah kasih. Ramadan adalah kesempatan yang Allah berikan. Maka sayang banget kalau kemarin disia-siakan. Ya, dan ternyata kalau orang menyia-nyiakan Ramadan, gimana bulan lain? Kalau Ramadan dia sia-siakan, gimana bulan lain? Kalau Ramadan dia nggak taubat, gimana di bulan lain? Maka Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Allah kasih kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan. Maka mulialah orang yang mau berpikir, tapi hinalah orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari Ramadan. Bahkan telah datang kepada kita pemberi peringatan. Apa maksudnya? Bukankah kami sudah memberi kalian kesempatan hidup yang cukup bagi siapa yang hendak mengambil pelajaran? Maka Ramadan adalah modal. Ramadan adalah kesempatan hidup. Bahkan dengan Ramadan, ya, dapat Lailatul Qadar, Masya Allah bertambah kebaikan kita. 83 tahun. Kata Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam Zubdatut Tafsir min Fadil Qadir, yakni bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang memungkinkan untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Maka orang yang mau berpikir, ya, tidak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Kenapa? Karena itu modal. Itu kesempatan. Bahkan tadi dari kelompok mana tadi, suku apa tadi? Suku Bali tadi, 1 kali ketemu Ramadan saja bisa masuk surga setinggi itu. Padahal baru sekali loh, Mas. Mas sudah berapa kali? Dari balik mungkin udah 30 kali ketemuan. Lebih, malah. Lebih, insya Allah. Mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diterima. Kalau yang dari dua orang Bali tadi, gara-gara ketemu 1 kali doang itu bisa begitu. Gimana kalau kita lebih daripada itu? Maka bagi orang yang mau berpikir, Ramadan adalah kesempatan. Ya, bagi orang yang mau berpikir, Ramadan adalah modal. Bagi orang yang mau berpikir, tidak akan disia-siakan kesempatan itu. Maka pantas dikenang amal ibadahmu di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ada orang yang berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai Abu Sa'id, siapakah nanti orang yang paling keras teriakannya di hari kiamat kelak?
Kemudian dia menjawab, orang yang dikaruniai kenikmatan lalu dia pun menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Coba Pak Hadian, saya tanya, Ramadan kenikmatan bukan? Nikmat. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah kasih kita kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, nikmat itu ada 3, Mas. Nikmat yang sudah kita dapatkan, nikmat yang kita harapkan, nikmat yang tidak kita sadari. Ramadan ini adalah nikmat yang kita harapkan. Kenapa? Kita berharap man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah berikan dia ampunan dosa-dosa yang terdahulu. Tarawih. Maka Ramadan adalah kenikmatan. Tarawih adalah kenikmatan. Dengan datangnya Ramadan banyak orang sedekah. Dengan datangnya Ramadan banyak orang melakukan segala kebaikan. Nah, ternyata nikmat ini disia-siakan. Maka kata Hasan Al-Basri, siapakah nanti, ya ditanya Hasan Al-Basri, siapakah nanti yang paling keras teriakannya di hari kiamat? Orang yang dikaruniai kenikmatan lalu dia pun menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau yang Ramadannya kemarin jelek, Mas, berdoa deh sekarang yang banyak. Mudah-mudahan dikasih kesempatan. Tapi yang Ramadannya kemarin bagus, alhamdulillah, jangan sombong. Dan mudah-mudahan dipertemukan lagi. Kalau tidak dipertemukan lagi, semoga diterima amal Ramadannya kemarin. Maka pantas. Ya banyak, ada 3 hal yang bagus kita kenang. Salah satunya adalah mengenang ibadah. Ya, sama kenangan indah Ramadan ini persis kayak kenangan indah pergi haji, Mas. Masya Allah, sampai ada grupnya. Orang grup alumni haji sekian-sekian. Nggak gampang ngelupain jamaah haji itu. Karena sebulan 20 hari di sana, apalagi yang reguler berapa hari? Berapa hari yang reguler? 40 hari di sana. Maka nggak gampang melupakan jamaah-jamaah haji, saudara-saudara kita yang setenda. Sebagaimana juga kita susah melupakan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, boleh Mas dibaca, tidaklah keluar. Tidaklah keluar jiwa ada anak Adam dari dunia ini, melainkan akan membawa 3 penyesalan. Pertama, penyesalan karena belum menikmati semua yang telah ia kumpulkan. Kedua, penyesalan karena ia belum meraih semua angan-angannya. Yang ketiga, penyesalan karena ia belum cukup baik dalam menyiapkan perbekalan perjalanannya akhiratnya. Makanya segitu solehnya seseorang, tetap Ramadan luar biasa, tetap ada penyesalan, Mas. Walaupun dia Ramadan di Makkah, Madinah, tetap aja dia ada penyesalan. Karena masih merasa kurang beramal di bulan Ramadan. Dan itu sikap yang bagus ya. Jadi kata ulama salaf, kalau kita pengen amal ini sempurna, lakukan 3 hal. 1, lakukan dengan segera. 2, anggap kecil amalmu. 3, sembunyikan amalmu. Saya ulangi ya. Ketika amal kita ingin sempurna, lakukan 3 hal. 1, yaitu dengan cara bersegera dalam melakukannya. Yang kedua, anggap kecil amalmu. Yang ketiga, jangan kau umbar atau kau cerita-ceritakan amalmu. Maka ketika kita bicara tentang Ramadan, tetap kita ada penyesalan. Masih belum maksimal. Betul Mas Hadian? Nah, Ustaz. Kemarin Ramadan maksimal enggak? Insya Allah, Ustaz. Ya, banyak sekali kekurangan kita. Masih belum sempurna. Nggak usah ngikutin Imam Syafi'i yang khatam Quran sampai 40 kali. Susah. Ya, masih jauh kita dari sempurna. Oleh karena itu, pantas kita mengenang Ramadan. Kenapa? Mudah-mudahan di bulan Syawal, di bulan selanjutnya kita jadi semangat. Lebih mengingat dengan mengenang Ramadan, kita jadi semangat. Karena manusia kalau mati, ya ini, nyesal. Makanya ada orang-orang yang nyesal setelah Ramadan berakhir. Kenapa? Karena nggak maksimal. Aduh, nggak bisa hatam Quran. Aduh,
sedekahnya dikit. Karena memang inilah penyesalan manusia. Yang pertama, nyesal karena belum menikmati semua yang dikumpulkan. Banyak orang nyesal. Dia ngumpulin segala sesuatu, ternyata yang dia kumpulin gak dia nikmatin, betul? Dia kumpulin semuanya, tapi dia gak nikmatin. Yang kedua, dia punya banyak angan-angan, tapi belum semua angan-angannya dia capai. Keburu mati. Nah, yang terakhir ini, penyesalan karena belum cukup baik dalam menyiapkan perbekalan perjalanannya. Maka pantas kita kenang Ramadan. Kenapa? Ya karena mungkin banyak hal yang belum kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi modal untuk Ramadan tahun depan. Kalau memang ketemu lagi, ya Allah, saya akan begini begitu. Tapi saya sarankan jangan nunggu Ramadan. Lakukan di bulan Syawal. Kalau memang di bulan Ramadan kau kurang qiyamul lailnya, mudah-mudahan bulan Syawal ini banyak qiyamul lail. Ya, coba ingat-ingat Ramadan kemarin. Banyak nggak baca Qur'annya? Kalau masih kurang, lakukan di bulan Syawal ini. Dan seterusnya tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita lihat gimana hebatnya orang-orang dulu, nyesalnya orang-orang dulu, padahal amalnya udah bagus. Suatu hari Abu Ishaq As-Sabi'i menangis. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang membuat Anda menangis? Ia berkata, telah pergi kekuatanku. Dan telah pergi salat dariku. Aku tidak sanggup lagi salat sambil berdiri, kecuali hanya sebatas bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Kita mau berdiri juga nggak baca Al-Baqarah dan Ali Imran ya Mas. Jadi ini beliau ini nyesal. Kenapa? Ya karena salatnya nggak bisa berdiri lagi. Cuma bisa duduk. Dan beliau ya aku tidak sanggup lagi untuk sholat sambil berdiri kecuali hanya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Jadi biasanya bacanya apa? Lebih daripada itu. Ya, padahal ibadahnya udah bagus ya Mas. Lagi sholat berdirinya tuh dia bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya. Tapi begitu udah tua, ya kekuatannya udah melemah. Dia sholatnya nggak bisa baca lebih kecuali Al-Baqarah, Ali Imran aja. Kita ya baru baca surat Al-Muluk lagi sholat aja luar biasa udah posting. Alhamdulillah malam ini bisa qiyamul lail, rakaat pertama Al-Muluk, rakaat kedua An-Nazi'at, rakaat ketiga ini orang sholatnya nggak bisa berdiri lama kecuali baca Al-Baqarah dan Al-Imran saja. Tapi dia nyesel, Mas. Kenapa? Ya, kenapa dia nggak bisa lakukan lebih? Ini saya lagi cerita bahwa sebanyak apapun amal Anda, jangan merasa hebat. Kalau ada orang yang Ramadannya bagus luar biasa, hanya Allah yang tahu, jangan sombong. Karena mungkin ada yang lebih hebat darimu. Ya. Kemudian kita lihat di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh dibaca Mas? Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di akhir hayatnya, aku menyesal karena menyia-nyiakan kebanyakan waktuku untuk selain menelaah makna ayat-ayat Al-Quran. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara itu hatam 83 kali Mas. Itu di penjara. Tapi dia masih nyesel kurang menelaah ayat-ayat Quran. Padahal segitu solehnya, segitu fakihnya beliau. Gimana dengan kita? Ya, makanya yang udah Ramadannya bagus jangan sombong. Kenang Ramadan. Ternyata Ramadanmu masih jauh dari sempurna. Yang merasa Ramadannya udah wah luar biasa. Ya, apalagi 10 hari terakhir udah luar biasa deh Pak Ustadz. Saya mah itikaful di masjid, jangan sombong. Jadikan itu rahasia dirimu dengan Allah. Karena masih banyak orang yang lebih baik daripada dirimu. Padahal mereka menyangka amalnya belum apa-apa. Ini contohnya. Ya. Tapi ini yang pertama, kenapa kita bagus mengenang Ramadan. Tujuannya tidak lain adalah memompa semangat lagi. Ya, saya sebelum masuk yang kedua, saya akan coba review yang pertama.
Kenapa kita ketika kita senang mengenang Ramadan? Karena kita mencintai Ramadan dan kita mengkhawatirkan hal itu lepas dan kita berusaha mendapatkan dengan cara yang halal, yang dibolehkan. Yang ketiga, yang selanjutnya, kenapa ya kita disuruh 10 hari terakhir itu sungguh-sungguh, suruh itikaf dan lain-lain? Karena bukan hanya itu sunnah, tapi karena itulah perpisahan dengan Ramadan, karena belum tentu Anda ketemu lagi. Kemudian tadi kisah 2 orang yang dari suku Bali tadi. Kemudian di surat Fatir ayat 37, bahwa Allah telah berikan kita umur dan masa yang cukup untuk berpikir. Apa maksudnya? Bukankah kami sudah memberi kalian kesempatan hidup? Bukan, Ramadan adalah kesempatan bagi yang mau mengambil pelajaran. Maka yang merasa Ramadan kemarin kurang, ya mudah-mudahan dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi kalau belum nggak ketemu lagi, mudah-mudahan tobatmu akan menutupi itu. Kemudian teriakan Ramadan adalah kenikmatan. Hati-hati. Jadi orang yang paling keras teriakannya nanti di neraka. Kenapa? Karena Allah berikan dia nikmat tapi dipakai untuk kemaksiatan. Ramadan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kenapa kita mengenang Ramadan? Karena ada banyak penyesalan manusia kalau kita mati nanti. Penyesalan karena belum menikmati semua yang dia kumpulkan, penyesalan yang belum meraih angan-angan semuanya, dan penyesalan merasa belum cukup amalnya. Bahkan kata Ibnu Jauzi, kalau mayit disuruh berharap, maka dia akan berharap mayit berjumpa dengan Ramadan. Mayit kalau disuruh berharap, maka dia berharap berjumpa dengan Ramadan. Kemudian, inilah penyesalan orang-orang salafus saleh. Walaupun amalnya banyak, masih tetap merasa kurang. Seperti halnya juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga dengan para salafus saleh lainnya. Mereka walaupun amalnya sudah banyak, tetap merasa kurang. Yang kedua, tujuan mengenang Ramadan dengan harapan memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala agar menerima amal kita. Jadi sekarang coba kita pikirin Ramadan kemarin gimana? Oh, banyak salahnya. Oh, banyak ibadahnya. Maka kita lihat ayat Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 23, boleh dibaca artinya, Mas? Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka. Sebentar, Mas. Jadi orang ini takut sama Allah. Orang ini beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang ini nggak syirik. Keren dong, Mas. Ini 3 kombinasi yang hebat ini. Ya. Terus, nah ini dia. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ini yang kenapa mereka memberikan dengan hati yang takut? Lanjut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperoleh. Ini yang saya bahas, yang kedua ini. Dan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah. Surat Al-Mu'minun ini ayat 57-61 ini ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Lanjut dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Apakah mereka orang-orang yang minum khamr dan mencuri? Beliau menjawab. Jadi ini ya Mas ya maksudnya nih. Orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi Aisyah menyangka apakah orang itu adalah peminum khamr? Maksudnya memberi tapi sambil takut. Apa maksudnya orang yang minum khamr? Atau orang yang mencuri? Memberi sambil takut. Apa maksud dari memberi sambil takut? Maka kata Nabi, bukan wahai putri As-Siddiq, akan tetapi mereka adalah orang yang puasa, sholat, sedekah dalam keadaan takut tidak diterima. Mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi maksudnya adalah, yang dimaksud dengan ayat
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Yang disebut dengan orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maksudnya adalah orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang sedekah dalam keadaan takut tidak diterima. Jadi para sahabat, para salaf dulu amalnya banyak, Mas. Tapi mereka takut tidak diterima. Ya, makanya tujuan kedua, kenapa kita mengenang Ramadan supaya memperbanyak doa agar amal kita diterima. Ya. Jadi tujuan mengenang Ramadan bukan hanya sekedar mengenang. Ya Allah, saya kok kemarin tarawih full, saya puasa full, saya sedekah banyak, saya ngasih makan orang puasa banyak. Ya Allah, Ramadan mungkin ada yang umrah, dapat pahala haji bersama Nabi. Ya Allah, saya itikaf dan lain sebagainya. Jangan sombong. Harapkan doamu kepada Allah. Apakah Anda yakin amal Anda diterima? Maka inilah yang dilakukan oleh para salaf saleh. Walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilah. Mereka memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Mereka puasa, mereka sholat, mereka sedekah. Tapi mereka takut amalnya tidak diterima. Maka mengenang Ramadan dengan tujuan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, tentunya dengan cara berdoa. Maka perbanyak doa. Semoga Allah menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan. Lanjut Mas, perhatikan. Perhatikan contoh bapak para nabi yang gencar mendakwahkan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah agar membangun Ka'bah, rumah Allah yang mulia. Beliau adalah seorang nabi. Tugas beliau adalah membangun Ka'bah, rumah Allah, dan itu pun atas perintah Allah. Akan tetapi beliau tetap berdoa dan memohon agar amalnya diterima oleh Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingat Mas, ini perintah khusus. Di negeri yang khusus. Bangunan yang khusus. Coba kita, puasa khusus buat kita? Enggak. Ya, apa antum doang ini suruh puasa? Enggak, seluruh manusia yang muslim suruh puasa. Ya, ini bukan perintah. Ini perintah secara khusus untuk kaum muslimin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di negeri khusus, yaitu Makkah. Bangunannya khusus. Perintahnya pun khusus. Tapi masih berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gimana dengan kita? Kita lebih layak untuk berdoa dengan doa ini. Kita lebih layak berdoa dengan doa ini daripada Nabi Ibrahim. Karena kita bukan hamba yang khusus. Perintah Ramadan puasa pun bukan khusus buat kita doang, tapi buat seluruh kaum muslimin. Maka kalau Nabi Ibrahim saja berdoa dengan doa ini, kita lebih layak dengan doa ini. Maka semua amalmu yang dilakukan di bulan Ramadan kemarin, berharaplah. Berharaplah. Dan takutlah. Ya, khauf dan raja. Kita takut amal tidak diterima. Tapi kita juga berharap. Gimana caranya? Ya berdoa. Makanya para salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar amalan Ramadannya diterima. Kita lebih layak lagi. Maka tujuan mengenang Ramadan untuk supaya kita bukan hanya mengenang tarawih, bukan hanya mengenang sedekah bukbernya yang Anda bagi-bagikan, bukan hanya mengenang sahurnya, bukan hanya mengenang ibadah Anda di bulan Ramadan, tapi juga dengan mengenang ini Anda harapkan, ya Allah terima amalku. Kalau Nabi Ibrahim saja berdoa begini, apalagi kita. Taib, tentunya yang bukan Nabi, kita bukan Nabi, tidak dapat wahyu, tentu lebih layak berdoa dan memohon agar amal diterima. Makanya doa yang sudah sering kita baca habis subuh, lanjutin ya Mas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amalan mutaqabbala. Terus ini. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat,
Rizki yang baik dan amal yang diterima. Terusin nih. Mudah-mudahan ini udah jadi rutin kaum muslimin ya, pengajian sahabat ilmu teladan ini udah rutin baca doa ini habis setiap habis sholat subuh atau sebelum salam. Kemudian juga inilah tujuan yang kedua. Tujuan mengenang Ramadan adalah supaya kita berharap amal kita diterima oleh Allah, sehingga kita berdoa dan berharap agar amal kita diterima. Dan sebagaimana juga surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat 5761, orang yang memberikan dengan hati yang takut. Maksudnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka bukan hanya puasa, sholat, dan sedekah, tapi takut amalnya tidak diterima. Maka berdoalah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita mengenang Ramadan? Tujuan yang ketiga adalah mengenang Ramadan dengan istighfar. Apa maksudnya? Mungkin lagi Ramadan ada saja hal-hal yang kita tidak baik lakukan. Mata yang mungkin harus dijaga ternyata nggak sengaja lewat sesuatu yang haram dilihat. Sampai-sampai ada yang bilang begini, coba susahan mana mas, Hadiat? Susahan puasa, apa susahan jaga mata? Susahan mana? Susahan jaga mata. Susahan mana? Qiyamul lail apa jaga mulut? Jaga mulut. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada orang yang bisa tahajud di malam yang dingin, dia bangun. Ada orang yang bisa puasa di hari yang panas. Dia bisa ngalahin hari yang panas, dia bisa ngalahin malam yang dingin dengan qiyamul lail. Tapi dia tidak bisa mengalahkan pandangannya dari yang haram. Makanya kita coba kenang Ramadan kemarin. Apakah semuanya ibadah murni? Pasti ada dikit-dikit mah. Ya gosip dikit-dikit. Ya mungkin hal-hal yang haram yang lain. Mungkin kagak siangnya malamnya. Mungkin ada janjian. Jangan siang lagi puasa, gak boleh gosip. Ntar aja malam habis maghrib. Coba kita kenang kemarin Ramadan. Apakah semuanya ibadah? Kita manusia biasa, pasti ada dosa. Maka kita mengenang Ramadan kemarin, kalau memang ada dosa, yuk beristighfar. Yuk beristighfar. Nah, sebagaimana di surat Al-Baqarah ini, Mas, ayat 199. Boleh dibaca artinya? Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haji itu Arafah loh mas. Tapi begitu habis dari Arafah, orang disuruh ngapain? Istighfar. Habis dari Arafah kan kemana? Ke Muzdalifah. Di Arafah tuh kita dari zuhur sampai menjelang maghrib. Baru keluar dari Arafah. Berapa jam doa? 6 jam doa. 6 jam la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu doa terbaik di Arafah. Lagi di Arafah banyak doa yang Anda panjatkan. Tapi ternyata setelah dari Arafah Anda disuruh banyak istighfar. Ya. Padahal Allah membangga-banggakan hambanya di Arafah. Ya. Bahkan dibebaskan dari api neraka. Tapi setelah menuju Muzdalifah dari Arafah, Allah nyuruh untuk memohon ampun kepada Allah. Apa maksudnya? Lanjut, Mas. Istighfar adalah penutup setiap amalan soleh. Salat 5 waktu, haji, salat malam, dan pertemuan dalam majelis biasa ditutup dengan amalan zikir istighfar ini. Jika istighfar berfungsi sebagai zikir, maka itu jadi penambah pahala. Sedangkan jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar sebagai kafaroh, penambal. Kalau memang Ramadan yang Anda kenang banyak masih ada kesalahan-kesalahan kemarin, ya entah di bulan apa di malamnya atau di siangnya, maka kita mengenang Ramadan tujuannya adalah supaya sekarang banyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kemarin Ramadan melakukan hal yang tidak disyariatkan. Maka tujuan mengenang Ramadan bukan hanya mengenang ibadahnya, tapi Mas, mengenang juga dosa-dosa yang kita lakukan di dalamnya. Ingat loh, dosa
di bulan yang hebat itu bisa berakibat besar dosanya. Maka pantas sekarang setelah Ramadan kita banyak beristighfar. Malah sudah bagus banyak istighfar itu di ujung-ujung, begitu di tanggal 28, 29 lagi bayar zakat fitrah, itu bagus banyak yang istighfar. Termasuk sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai keutamaan bulan Ramadan, dia mengampuni di dalamnya kecuali bagi orang yang menolak. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, siapakah orang yang menolak itu? Ia menjawab, yang menolak untuk beristighfar kepada Allah. Jadi dia mengampuni di dalamnya kecuali bagi orang yang menolak. Siapa orang yang menolak? Orang yang menolak banyak, orang yang menolak beristighfar kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang kemarin masih melakukan hal-hal yang mungkin dilarang oleh syariat, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang dan harapkan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Umar bin Abdul Aziz pernah membuat tulisan yang ingin dikirimkan ke berbagai negeri. Isi surat tersebut adalah merintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, itu zakat fitri. Karena zakat fitri mensucikan orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, dari kata-kata yang haram, sedangkan bacaan istighfar adalah sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan saat puasa karena melakukan hal yang sia-sia dan haram. Oleh karena itu sebagian ulama mengibaratkan sedekah fitri seperti sujud sahwi dalam sholat. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini nyuruh bawahan-bawahannya menutup Ramadan dengan apa? Zakat fitrah dan istighfar. Kenapa? Zakat fitrah itu udah kayak apa? Udah kayak sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Kenapa orang sholat sujud sahwi? Karena ada yang lupa. Ada yang mungkin yang khilaf dalam sholatnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang dalam sholatnya. Maka itulah zakat fitrah. Dan kenapa banyak yang istighfar? Karena penambal atas kekurangan dilakukan saat puasa. Maka pantas kita banyak istighfar. Kalau Nabi saja istighfar sehari 70 sampai 100 kali, maka tentunya kita lebih layak untuk melakukannya. Umar bin Abdul Aziz menulis dalam kitabnya tersebut, ucapkan seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam. Apa yang Adam ucapkan? Kata Umar bin Abdul Aziz, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ucapkan apa yang diucapkan Nabi Adam. Ya, ini salah satu istighfar nih Mas. Ini bukan hanya doa, ini istighfar. Kenapa? Karena kita banyak salahnya, banyak dosanya. Di luar Ramadan aja kita banyak dosa. Di bulan Ramadan aja kita bikin dosa, apalagi di luar Ramadan. Maka kenang Ramadanmu kemarin. Bukan hanya mengenang amal soleh, bukan hanya mengenang tarawihnya. Tapi kenang dosa-dosanya yang kau lakukan. Istighfari sekarang. Bahkan istighfari di ujung Ramadan. Kalau enggak sempat karena baru tahu sekarang, istighfar yang banyak sekarang. Katakan, kata Umar bin Abdul Aziz, apa yang dikatakan Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kata beliau lagi, ucapkan apa yang diucapkan Nuh alaihissalam, apa yang diucapkan Nuh? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum min dirin. Ini yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Jadi para nabi itu biasa istighfar ya. Kemudian ucapkan seperti yang diucapkan Ibrahim alaihissalam, walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Begitu juga ucapkan apa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam. Ini banyak yang hafal. Apa Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini banyak tahu ya Mas ya. Ini yang Nabi Yunus, Nabi Adam tahu nih. Tapi kalau yang diucapkan nama Nabi siapa nih? Nabi Nuh jarang yang tahu nih. Ya, surat apa nih? Hud 47. Yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, As-Suara ayat 82. Yang diucapkan oleh Nabi Yunus, ya, Al-Qasas ayat 16. Ini sering. Mana Mas hadiah yang hafal? Istighfar Nabi siapa yang hafal? Nabi Yunus hafal ya? Yunus apa Ustaz? Adam hafal? Masih. Adam. Kalau Nabi Nuh?
Jarang Ustaz. Nah, jarang ya, mungkin baru tahu. Baru tahu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata siapa? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima. Ya, disuruh kita mengucapkan apa yang diucapkan ayah kalian Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Yunus alaihissalam. Atau kalau Mas hafal ya, ini jarang yang hafal nih Mas. Ya, bagus banyak-banyak doa ini sebelum salam. Ini doa sebelum salam yang jarang dihafalkan ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Udah hafal Mas? Ini doa sebelum salam nih. Ini doa Nabi yang diajarkan buat siapa? Abu Bakar. Ingat Abu Bakar dari jamin surga. Abu Bakar mertua Nabi, sahabat Nabi. Ya, bahkan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi ngajarin doa ini, Mas. Coba boleh artinya, Mas. Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa, melainkan hanya Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini doa Nabi ngajarin buat siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya kita lebih layak lagi berdoa ini. Kapan dibacanya ini, Mas? Sebelum salam. Salam. Ya, sebelum salam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan istighfar apa saja. Ya, maka perbanyak istighfar tugas kita sehari-hari. Ya, dan ingat istighfar ini bukan hanya penutup amal, tapi penyempurna amal. Mudah-mudahan Ramadan kemarin yang ada salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ternyata dosanya sedikit, mudah-mudahan ya jadi sebuah amal sebagai penyempurna Ramadan Anda kemarin. Kemudian mungkin Bapak Ibu ini kan kuotanya cuma 100 ya. Yang nggak bisa masuk tolong suruh ke YouTube ya. Ke YouTube ya. Kemarin sudah saya tawarin punya saya, tapi belum mau, takut ngerepotin saya kan, padahal biasa aja sih. Ya, mungkin jadi yang belum ini mungkin bisa pindah ke YouTube ya. Bisa yang mungkin temannya WA Anda kok nggak bisa masuk karena memang kuotanya cuma 100, nah bisa pindah ke YouTube, Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu setelah Ramadan ini banyak beristighfar. Dan ingat, jangan hanya mengenang puasamu, sedekahmu di bulan Ramadan, tapi kenang juga dosamu. Dan dengan mengenang itu kau jadi banyak beristighfar. Ya, jangan banyak istighfar. Termasuk yang doa sebelum salam ini. Kemudian Imam Al-Muttarif berkata dalam doanya, Allahumma rdi anna fa in lam tardu anna fa'fu anna. Ya Allah, ridhoi kami. Jika engkau tidak ridho kepada kami, maka tolong ampunilah kami. Mas, kalau enggak diridhoi ya diampuni, betul? Ya, mendingan minta maaf apa minta izin, Mas Adian? Minta maaf. Ini konteksnya bukan yang macam-macam ya. Ya, jadi ya kalau kita pengen diridhoi bagus banget ya. Tapi kalau nggak bisa diridhoi diampuni deh. Ya, makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, maka mudah-mudahan istighfar menyebabkan Anda diampuni. Lanjut Mas, jika engkau tidak mampu untuk menyaingi orang-orang saleh dalam beramal, maka saingilah orang-orang yang banyak berbuat dosa dalam meminta ampun kepada Allah. Nyaingin Imam Syafi'i, boro-boro bisa. Jangankan yang ingin Imam Syafi'i, nyaingin emak bapak kita aja kagak bisa. Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak bisa bersaing dengan orang-orang soleh, maka bersaing dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah. Ini bagus nih Mas ya kata-kata ya. Ya, kalau nggak bisa bersaing sama orang soleh, maka bersaing dengan para pendosa dalam meminta ampun. Maka kenang Ramadan bukan hanya mengenang amalnya, tapi dosanya. Dan dengan mengenang dosa itu, maka kita banyak beristighfar sekarang.
Kemudian kata Ibnu Taimiyah, ya, istighfarul insan ahammu min jami'il adiyah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, bagi seorang lebih penting dibandingkan semua doa. Jangan main-main dengan istighfar. Ya, makanya kita kenapa kalau habis ngaji nutup dengan kifaratul majlis. Kenapa habis sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul? Kenapa kalau di waktu sahur suruh banyakin istighfar. Menutup malam dengan istighfar. Kenapa menutup dengan zikir pagi soleh ada sayyidul istighfar. Kita menutup amal dengan istighfar. Inilah tujuan mengenang yang ketiga, yaitu supaya kita banyak beristighfar kepada Allah, supaya dosa-dosa kita di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lanjut Mas, mengenang Ramadan dengan muhasabah. ini yang keempat salah. Mengenang Ramadan dengan muhasabah. Apa itu muhasabah, Mas Hadian? Introspeksi ya. Ya, introspeksi paling gampang. Ya, Ramadan kita kenang, tapi juga jangan lupa muhasabah. Ya, yang baik ya diterusin, yang salah ya dimintakan ampun dengan apa tadi? Dengan doa, dengan istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, Mas, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Al-Hasyr 18. Apa tafsirnya? Kita lihat tafsirnya. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, hisaplah diri kalian sebelum dihisap. Perhatikanlah apa yang sudah kalian simpan dari amal soleh untuk hari kebangkitan, serta yang akan dipaparkan kepada Rob kalian. Taib, intinya yang ketujuh, mengenang Ramadan dengan cara tadi sudah dengan cara doa, dengan cara istighfar, karena kita belum tentu ketemu lagi, maka mengenang Ramadan dengan muhasabah. Maka kita disuruh muhasabah, introspeksi diri, memperhatikan apa yang sudah kita buat untuk hari esok. Ya, muhasabah apa ya? Tauhidnya, Ramadannya, salatnya, sedekahnya, ikhlaskah? Maka kenang Ramadan dengan muhasabah. Nah, salah satu hal yang disampaikan para ulama tentang muhasabah adalah ini, Mas. 7 kenyataan setelah Ramadan. Mari kita muhasabah. Kenyataan pertama, malas mengerjakan sholat 5 waktu, lebih-lebih lagi untuk sholat subuh. Karena pada Ramadan tidak lagi punya kebiasaan makan sahur. Ingat dong, lagi Ramadan hari pertama, apalagi ya, masjid sampai full, sampai pada bikin tenda. Sampai lantai 2 full. Kenapa? Karena orang sahur. Habis sahur kan kagak tidur lagi, mungkin nungguin subuh pada ke masjid dah. Nah, sekarang gimana? Kalau ternyata alhamdulillah Anda sudah apa? Masih konsisten ya ngerjain sholat 5 waktu di masjid. Kan lagi di Ramadan banyak yang ke masjid. Ini muhasabah nih ya, kita lagi belajar muhasabah. Maka ada 7 kenyataan setelah Ramadan yang bagus kita hisab. Yang bagus kita muhasabah. Yang pertama, ngerjain sholat 5 waktu di masjid males. Maka hati-hati, ya, la yazalu qaumun, ya, ada sebuah kaum, ya, mereka yuakhirun, mereka orang-orang yang suka mengakhirkan, hatta yuakhirukumullah, maka mereka akan diakhirkan oleh Allah. Bayangin, Mas, orang yang ke masjid, ya, yata'akhirun hatta yuakhirukumullah. Mereka orang yang ke masjid terlambat saja, sering-sering, nanti lama-lama akan dilambatin semuanya. Maka hati-hati, sering terlambat sholat, hati-hati. Maka coba kita muhasabah poin yang pertama ini. Apakah kita habis Ramadan jadi malas sholat 5 waktunya? Apalagi sholat tadi, subuh. Ya, padahal sholat subuh cuma 2 rakaat, tapi keutamanya luar biasa.
2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru qabliyah subuh. Bagaimana salat subuhnya? Maka ini poin yang bagus di muhasabahin yang pertama. Ya. Yang kedua, Mas, boleh? Yang kedua, kenyataan kedua, masjid mulai sepi. Bahkan tidak sedikit yang tidak ada kumandang azan. Parahnya lagi, setelah Ramadan, ada masjid yang hanya menjadi sarang kotoran hewan, cicak, Ya, dan masjid. lain-lain. Saya kemarin ke sebuah tempat ya, ke masjid. Yang lain udah pada ajan, dia belum. Nah, ini saya tanya-tanya, ini nggak ada yang ajan, Pak? Oh, ini diteriak-teriakin sama dia, ajan loh. Ya, setelah yang lain selesai, baru dia ajan. Ini tapi Ramadan luar biasa, orang kan azan, tepat waktu, apalagi azan maghrib ya Mas, ya tepat waktu banget itu. Ya, sampai ditungguin lagi azan maghrib tuh. Kebiasaan Ramadan luar biasa nungguin azan maghrib, nggak ada di luar Ramadan tuh. Ya, sampai ditanyain azan maghrib, ya. Jadi kenyataan yang kedua, ya banyak masjid-masjid yang sudah sepi. Bahkan nggak usah nungguin habis Ramadan. Ramadan ke-21 masjid sudah pada kosong. Yang tadinya sampai 200-an tinggal 50. Ya, yang akhirnya kembali kepada member tetap, betul? Member tetap aja itu lagi orangnya. Ya, bahkan ya masjid jadi kotor. Kan banyak mau Ramadan masjid dicat, dibersih-bersihin, mau taraweh. Ya. Nah, ini kenyataan yang kedua. Ketiga, Mas. Kenyataan ketiga, salat malam sudah enggan. Padahal di bulan Ramadan, kita menjadi orang yang gemar salat tarawih. Masya Allah. Ya. Ramadan sudah mulai tidak qiyamul lail lagi. Ya harusnya minimal witir ya Mas ya sebelum tidur. Ya atau habis isya. Salat witir tuh pahalanya gede loh. Ada yang bilang, Syekh Humais bilang sama kayak qabliyah subuh, bahkan lebih dari qabliyah subuh. Wah, cuma 1 rakaat. Ya, yang keempat. Kenyataan keempat, puasa sunnah sudah tidak mau dikerjakan karena merasa cukup dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Padahal masih ada puasa apa? Syawal. Syawal. Nanti masih ada puasa apa? Ayyamul Bid. Ada puasa Senin Kamis. Nanti ada bulan Zulhijjah puasa Arafah. Ya, atau tanggal 1 sampai 9. Kenyataan kelima? Kenyataan kelima, Al-Quran ditinggalkan dengan tidak dibaca, tidak dihafalkan, atau tidak direnungkan dan digali maknanya. Iya, lagi Ramadan luar biasa orang baca Quran banyak banget. Habis Ramadan gimana? Nah, ini hal yang harus muhasabah. Yang keenam. Kenyataan keenam, lisan, mata, dan pendengaran sulit lagi dijaga. Boleh minta waktu sebentar ya 1 menit, Mas. Ya. Baik. Kenyataan yang keenam adalah lisan, mata, dan pendengaran sudah dijaga. Lagi Ramadan luar biasa ya. Mau ngelihat apa yang nggak benar, astagfirullah. Lagi Ramadan. Ini habis Ramadan gimana nih? Ya, ini yang harus dimuhasabahi. Ketujuh. Kenyataan ketujuh, maksiat kembali berulang selepas Ramadan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita kenang Ramadan dengan muhasabah. Sebagaimana surat Al-Hasr ayat 18, dan apa yang harus muhasabahi, ini ada sedikit tulisan 7 kenyataan setelah Ramadan. Makanya kata Syekh Dr. Khalid bin Dahwi Az-Zafiri, hafizallah, ya, beliau mengatakan di antara ujian pertama untuk kokoh dalam ketaatan setelah Ramadan adalah, ini ujian pertama habis Ramadan adalah, apakah Anda tetap menjaga sholat subuh berjamaah pada hari Idul Fitri dan setelahnya? Mudah-mudahan masih ya Mas ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan khususnya ini buat laki-laki ya, buat laki-laki. Buat ibu-ibu, coba tanya suaminya. Coba lihat suaminya habis Ramadan ini masih sholat subuh enggak? Kemudian yang kedua kata Syekh, gimana keadaan Anda terhadap sholat yang lain di masjid? Ya, subuh pertama yang penting. Yang kedua 5 waktu gimana? Yang ketiga, apakah Anda mengerjakan sholat witir di awal hari Idul Fitri?
Gimana? Bukan hanya salat 5 waktu dan subuh, tapi salat witir gimana? Qiyamul Lail hampir sama yang tadi. Kemudian apakah Anda telah membuka mushaf Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang tidak mengetahui jawabannya sempurna kecuali Anda. Oleh karena itu, hendaklah Anda introspeksi diri dan menghisap sebelum Anda dihisap. Ini kata siapa, Mas? Kata Syekh Dr. Khalid bin Dahwi Az-Zafiri. Perhatikan subuh Anda, perhatikan salat 5 waktu Anda, perhatikan salat malam Anda, khususnya salat apa tadi? Salat apa tadi? Witir. Kemudian bacaan Al-Quran Anda. Jangan sampai jadi Ramadhani. Apa Ramadhani, Mas? Spesialis bulan Ramadan. Ya, kalau dokter ada spesialis bagus. Ya, ini enggak. Ya, orang spesialis Ramadan. Emang itu orang sholatnya, ibadahnya hanya rajin di bulan Ramadan saja. Tapi kalau sudah bagus maka hati-hati dari penghapus amal. Ini panjang. Kapan-kapan kita bahas penghapus amal. Ya, banyak penghapus amal itu kurang lebih 20-an lah ya. Nah, hati-hati dengan syirik, kafir, murtad. Hati-hati amal Ramadan Anda bisa hilang loh. Ya, maka ini yang keempat. Mengenang Ramadan dengan muhasabah. Yang terakhir, mengenang Ramadan dengan harapan melanjutkan dan bernostalgia kembali walaupun setelah Ramadan berakhir. Kenapa? Para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanat al hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Nah, sekarang yang Ramadannya kemarin, yang sekarang sudah lalai-lalai dikit, yuk bangkitin lagi. Bukankah Anda Ramadan kemarin paling depan sopnya? Kenapa sekarang paling akhir? Bukankah Ramadan kemarin Anda banyak sedekah? Kenapa sekarang kurang? Jangan jadi Ramadhani. Jadi Rabbani. Orang yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah. Memang Ramadan udah berakhir, tapi amalnya nggak berakhir. Ya. Ibnu Rajab Hambali mengatakan, lanjut Mas, Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Jadi harusnya amal Ramadan tetap dikerjakan. Ya, kecuali tarawih. Tarawihnya diganti qiyamul lail. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, lanjut Mas, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya dan amal saleh akan mengajak pada amal saleh lainnya. Baik. Inilah kesuksesan Ramadan. Maka kita kenang Ramadan, kemudian juga kita introspeksi, apakah selanjutnya, apakah Anda masih mengerjakan apa yang dilakukan di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini pembuka amal. Maka Ramadan yang baik diikuti dengan amal soleh berikutnya. Imam Bisir Al-Haris Al-Hafi ditanya tentang orang yang hanya rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, maka beliau menjawab, mereka adalah orang yang sangat buruk. Karena mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh adalah orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Jadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Apa al-yakin itu, Mas? Ajal. Jadi kita nyembah Allah bukan Ramadan saja, tapi sampai datang ajal ini. Kemudian Allah, bukankah kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan? Bukankah kita juga tetap membutuhkan mengharap rahmatnya di bulan-bulan lainnya? Emang kita ngarepin rahmat Allah Ramadan doang? Kita ngarepin rahmat Allah juga di bulan lainnya. Kenapa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian semua butuh kepada Allah, rahmat Allah. Dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi kita butuh Allah bukan Ramadan doang. Kita ingat Allah bukan Ramadan aja. Kita ibadah bukan hanya Ramadan doang. Tapi kita beribadah kepada Allah sampai datang ajal. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, beliau bilang begini. Boleh bacakan amalan? Amalan-amalan ini tidaklah berakhir dengan berakhirnya musimnya. Namun amalan-amalan itu berakhir dengan berakhirnya ajal. Nah, sebagaimana firman Allah, ya,
Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbu hingga ajal menjemputmu. Musim duren, Anda nyari duren gampang, tapi begitu musim duren habis, Anda susah nemuin duren, betul? Musim mangga, Anda banyak temuin mangga. Tapi begitu musim mangga nggak ada, susah nemuin mangga, jarang. Tapi kalau Ramadan bukan musim duren. Jangan samain Ramadan kayak duren, kayak mangga. Memang Ramadan sudah berakhir musimnya. Al-a'mal tantahi bintihai mawasimiha wa innama tantahil a'mal bintihai ajal, kata Syekh Utsaimin. Amalan-amal ini tidak berakhir dengan berakhirnya musim. Memang Ramadan udah pergi. Udah 15 hari Ramadan pergi. Ya. Akan tetapi amalan-amalnya tidak berakhir sampai datangnya ajal. Jadi jangan jadi apa Mas? Ramadhani. Orang yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan. Ya. Banyak yang bisa dibahas. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ini kritikan buat kita. Hei, kaum, di mana bekas dari puasa kalian? Hei, di mana cahaya dari salat malam kalian? Katanya habis Ramadan, kok begini-begini aja jadi orang? Mana bekas puasa kemarin? Mana bekas qiyamul lail kemarin? Ya, ini kata Ibnu Rajab. Jangan sampai kata-kata ini buat kita. Katanya Ramadan kemarin puasa. Kok sekarang begini-gini aja lu hidup kayak nggak bener. Nah ini orang-orang yang tidak melanjutkan amal Ramadan di luar Ramadan. Taib, lanjut Ibnu Jauzi berkata, wahai yang telah menunaikan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan, jangan engkau itu berubah setelahnya di bulan Syawal. Wahai yang telah melihat hari raya dan telah sampai kepadanya, kapankah engkau itu bersyukur kepada zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan engkau memujinya? Ini kritikan buat kita, buat dari Ibnu Jauzi. Jangan sampai berubah kita setelah selesai Ramadan. Padahal kita sudah dapat nikmat, dikasih kesempatan, dikasih modal. Tapi ternyata setelah Ramadan nggak ada bekasnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak yang dibahas, tapi intinya cukup itu saja. Kenapa kita harus mengenang Ramadan dengan tujuan banyak berdoa, banyak beristighfar, mengingat belum tentu Ramadan ketemu lagi, dengan banyak muhasabah, dan juga terakhir kita mengenang Ramadan agar kita mampu bernostalgia kembali melakukan amal-amal Ramadan di luar Ramadan insyaallah. Semoga apa yang difirmankan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mungkin ada yang Bapak Ibu ada yang pergi umrah kemarin ya. Kalau ada yang pergi umrah ya pas malam Idul Fitri ya. Ya mungkin ada yang pergi ya. Coba lihat deh, imamnya baca surat apa Mas Hadian? Imamnya itu di rakaat kedua salat Isya ya Mas ya. Baca wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti seorang wanita yang menenun tenunan, yang setelah tenunannya selesai diobrak-abrik kembali tenunannya. Ini adalah isyarat dari imam Masjidil Haram. Ya, pada itu waktu Isya itu bukan Sudais ya, tapi saya lupa siapa, Suraim atau siapa, mengingatkan jangan sampai setelah Ramadan baju yang sudah ditata rapi-rapi, dibikin rapi-rapi, diobrak-abrik kembali. Sehingga akhirnya hilang amalan Ramadannya. Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang nanya Mas? Silakan. Masya Allah, syukron jazakallah khairan Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik, Masya Allah, tabarakallah, sangat jelas dan mengingatkan kembali bahwa kita jauh sekali amalan-amalan kita dengan para salafus soleh. Masih banyak ternyata yang masih kita harus perbaiki. Insya Allah kita bisa bertemu pada Ramadan yang akan datang. Kemudian kami sampaikan pada sesi hari ini adalah sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz.
Anda coba bacakan Ustadz pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya di dalam tema, di luar tema. Zikir setelah sholat wajib yang sesuai sunnah itu selain 33 kali, boleh berapa kali? Lagi. Banyak modelnya, ada 6 ya. Yang kita tahu zikir habis sholat itu kan, ini di luar astagfirullah, 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 salim kesam, tabarak ta'izal jalil ikram, kemudian ayat kursi, kul falak annas. Nah mungkin yang ditanya tentang tasbih, tahmid, takbir. Yang pertama yang kita tahu cuma subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, lalu ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah mukram syai'un qadir. Ya, tapi ternyata memang ada 5 lagi Mas Hadian, ya. 5 lagi ini diantaranya apa? Yang kedua baca subhanallah, boleh ganti-ganti kalau bisa ya. Karena orang yang berganti-ganti ini bukan hanya sesuai sunnah, tapi menghidupkan sunnah dan menghidupkan hati, kata Dr. Wahab Al-Qahtani. Contohnya, istighfar, zikir yang lain adalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Itu bisa dilihat di kitab Salatul Mu'minnya Dr. Wahab Al-Qahtani. Dalil-dalilnya bagi ibu-ibu yang kajian terhadap dengan saya, judulnya Ensiklopedia Salat. Ya, kalau punya bukunya silakan lihat model-model zikir yang diajarkan oleh Nabi. Cuman yang banyak beredar cuman yang subhanallah 33 itu ya Mas ya. Alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah mukul, alhamdulillah syai'un qadir. Itu yang banyak tenar, padahal masih ada 5 lagi model lainnya. Yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Mungkin kalau yang pengen nanti saya kirim ininya ke siapa ya, ke admin tentang zikir model-modelnya. Atau bagi ibu-ibu yang pengen gabung di kajian ensiklopedia salat, silakan dicatat nomor teleponnya, nanti saya masukkan ke grup syiar admin. Biasanya isinya kajian-kajian saya, diantaranya ada tauhid dan sholat. Ya, yang mau silakan taruh nomor teleponnya, nanti di copy paste oleh pengurus, nanti saya masukin ke grup untuk kajian-kajian. Ada diantaranya kajian sholat dalam sebulan tuh bisa 10 kali mungkin ya. Allahu a'lam, saya lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Cuman sampai 99 saja. Yang ketiga, subhanallah, itu yang ketiga. Yang keempat, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25. Ya, jadi jumlahnya 100, cuman semuanya 25, 25, 25. Kemudian yang kelima, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Kemudian yang keenam, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah akbar 11. Inilah 6 model zikir setelah sholat yang bagus Anda berganti-ganti. Ya, siapa yang berganti-ganti? 1, sesuai sunnah. 2, menghidupkan sunnah. 3, Anda menghidupkan hati. Ada orang yang ketawa ya ketika ada temannya. Jadi mungkin orang inilah ya. Kadang-kadang orang kalau baru belajar tuh suka so tahu. Kadang-kadang kalau baru belajar. Akhirnya ada temannya bilang begini, lu zikir habis sholat gimana? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Diketawain langsung. Lu zikir begitu lu habis sholat. Ya, karena yang dia tahu cuma subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa syarikalah mukul, alhamdulillah syai'un qadir. Dia yang tahu itu doang. Padahal banyak modelnya. Ya, ini saya terangin tuh. Model kedua, ketiga, keempat, kelima, ada 6 model. Bisa dilihat di kitab Salatul Mu'min Dr. Wahab Al-Qahtani. Ya, itu aja. Lanjut. Baik. Mudah-mudahan sangat jelas dan bisa dipahami oleh penanyanya. Kemudian juga kami bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung juga bisa melakukan tekan tombol raise hand ya di aplikasi Zoom, atau bisa mengetik di tombol chat. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Anda coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Afwan izin bertanya, apakah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibaca sebelum salam, maksudnya setelah baca tasyahud akhir ya Pak Ustadz? Iya, setelah wa min fitnatil masihid dajjal, baru doa yang lain. Doanya banyak, ada 13 Mas. Ada 13 doa sebelum salam. Di antaranya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran yang tadi saya ajarin. Ada lagi Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu dan seterusnya. Ada lagi Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad samadul ladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, banyak banget.
Ya, bagi yang yang pengen nanti saya kasih adminnya. Saya kasih admin, siapa adminnya di sini, nanti coba tagih ke saya. Nanti saya kasih doa-doa sebelum salam, ya, kurang lebih ada 13. Itu dibaca kapan? Setelah wa min fitnatil masihid dajjal, baru doa yang lain. Ya, lanjut. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Sholat wajib, sholat sunnah rawatib, futur mengerjakan. Kalau Ramadan, semangat malam 21 hingga 50 orang. Karena kesibukan qiyamul lail. Rasanya futur puasa sunnah, malas mengerjakan. Quran sudah Ramadan disimpan di lemari. Nanti Ramadan lagi dibuka. Ini pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan ya ini kayaknya. Ya memang begitu Bu. Mudah-mudahan Ibu nggak futur ya. Mudah-mudahan bukan apa tadi, bukan Ramadhani, ya, tapi Rabbani. Maka penjelasan saya tadi, makanya kata ulama salaf, bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Kaum yang jelek adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan kita bukan orang yang jelek tadi. Lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, kalau Anda terbiasa bangun tidur, wudhu dengan istinsya karena setan bermalam di hidung, apakah kalau haid kita nggak berwudhu, berarti setan tetap ada di dalam hidung? Syukran. Ya, memang untuk bolehkah berwudu orang yang haid atau orang yang junub, maka memang ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Nawawi nggak perlu. Tapi kalau ulama yang lain masih membolehkan. Kenapa? Karena orang junub ya disunnahkan sebelum tidur kan ngapain wudu. Jadi kalau saya sih boleh-boleh saja, silakan. Tapi menghilangkan syaitan itu Bu, bukan hanya dengan wudu. Yang pertama, yang pertama, menghilangkan syaitan bangun tidur itu satu dengan doa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang kedua tambahin ya alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa izna li bizikri. Kemudian tambahin lagi tuh, usir setannya dengan kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku alhamdulillah wa la ilaha illa qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Kemudian kalau mau lagi bagus lagi tambahin baca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Itu kan sunnah bangun tidur. Ya. Nah, kemudian kalau Anda mau ke kamar mandi, Anda sikat gigi, Anda berwudu. Walaupun Anda lagi haid. Jadi memang ada perbedaan pendapat apakah orang haid boleh berwudu. Ya, kalau Imam Nawawi tidak, kalau ulama yang lainnya boleh. Kenapa? Karena orang yang haid kan sama kayak orang yang junub. Ya, maksudnya dia dalam keadaan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa. Ya, maka orang yang sunnahnya orang junub sebelum tidur ya dia wudu dulu. Maka dibolehkan. Saya termasuk orang yang membolehkannya. Karena kalau ternyata memang dia tidak ibadah dengan wudunya, tapi dia bisa menghilangkan tadi setan di hidungnya. Ya, kalau bangun tidur atau bikin dia seger wudunya. Wallahu a'lam. Ya, lanjut. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, mohon izin dibaca. Bismillah, mohon maaf Pak Ustadz, kalau setelah sholat tahajud kemudian berdoa tiba-tiba terdengar azan subuh, apakah doa harus dihentikan atau boleh terus doa sampai selesai? Taib, kita harus bisa bedakan mana amalan khusus, mana amalan yang banyak waktunya. Amalan ketika Ibnu Umar ketika lagi baca Quran di waktu sahur, datang waktu sahur maka dia langsung tutup Qurannya lalu dia beristighfar. Kenapa? Karena Allah mau merintahkan orang di waktu sahur beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Justru orang yang beristighfar di waktu sahur itu mengamalkan Al-Quran. Karena Allah yang memerintahkannya di dalam Al-Quran. Jadi, kalau Anda lagi doa, kemudian Anda tiba-tiba azan, lebih baik sudahi doanya, lalu Anda jawab azan. Karena jawab azan itu pahalanya gede.
Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, siapa yang menjawab azan sampai selesai dengan ikhlas, maka Allah berikan dia syurga. Apalagi setelah itu dia baca raditu billahi rabba bi Muhammadin rasula bil islami dina, maka diampuni dosanya. Kemudian dia baca apa? Dia baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai selesai. Wassalatil qa'imah sampai selesai, dia dapat syafaat, halat tahu syafaati. Nah, justru setelah dia baca azan, doa azan, dia doa lagi karena doa yang mustajab diantaranya adalah antara azan dan iqamah. Jadi ketika Anda lagi berdoa kemudian azan, ya, maka Anda selesaikan doanya, lalu Anda jawab azan. Sampai azan selesai Anda jawab, Anda baca doa-doanya, lalu Anda doa lagi karena doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Ya, jadi kalau ada bertepatan antara yang khusus dengan yang umum, ambil yang khusus. Kayak habis sholat. Bukan nggak boleh baca Quran, tapi baca Quran kan bisa kapan saja. Tapi bagus kalau habis sholat ya zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian zikir pagi sore, baru Anda baca Quran yang lain. Ya, jadi baca Quran ada amalan khusus, ada amalan yang bebas. Maka ketika berbenturan, maka ambil yang khusus ya dari yang bebas. Lanjut. Baik. Sudah cukup jelas penjelasannya buat penanya. Kemudian Ana coba bacakan kembali pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau bertanya, Ustadz. Misalnya lagi salat ingat Ka'bah dan Masjid Nabawi, terus jadi nangis. Itu gimana ya, Ustadz? Apakah salatnya batal? Batal kalau dia minum itu air matanya. Enggak batal, Bu. Ya, Umar bin Khattab nangis sampai kedengaran dari sop ke belakang. Nabi SAW pun nangis salat. Nangis itu tidak membatalkan salat. Ya, walaupun nangisnya, tapi nangis karena ingat dosa ya, bukan masalah ya. Bukan ingat disakitin laki, tapi ingat karena dosa-dosa, ingat keagungan Allah. Ya, ingat ibadah-ibadah, dosa-dosa. Maka nggak apa-apa nangis. Nangis itu tidak membatalkan sholat. Bahkan ya bagus sholat bisa nangis. Apa dalilnya? Kharru sujada wa bukiyya. Surat Maryam. Dia menyungkur, kemudian sujud wa bukiyya, lalu menangis. Tuh, ya. Jadi itu dijadikan ayat tentang sujud tilawah. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa sholat sambil nangis. Bahkan dianjurkan di surat Maryam. Lanjut. Ya, mudah-mudahan jelas. Tapi mungkin nangisnya mungkin bukan yang hal yang lain ya, Ustadz ya. Ya nangis sholat. Ingat dosa ya, bukan karena nggak punya duit. Ya. Lanjut. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya Ana coba bacakan kembali. Bismillah, Ustadz, apakah nggak apa-apa doa antara azan dan iqomah dilakukan di rumah dengan mendengar suara azan dan iqomahnya dari masjid terdekat? Maksudnya, oh iya, gimana Pak? Azan iqomah mungkin dia di rumah kali, Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa ya. Orang yang dengar azan itu nggak harus di masjid kan. Ya. Anda bisa lagi di mana? Bisa lagi di gunung, bisa lagi di kota, bisa lagi di mall. Tapi azannya live ya, bukan azan handphone ya. Jadi azan yang langsung ya, Anda kedengaran walaupun Anda bukan di masjid, ini apa-apa ya. Jadi azan ini bukan untuk yang di masjid, tapi buat orang yang ngedenger, walaupun dia di mana aja posisinya. Lanjut. Baik. Jika masih ada pertanyaan, jamaah bisa langsung raise hand. Udah ya, saya udah setengah 12, saya ada acara lagi. Oh begitu? Iya. Baik. Insya Allah nanti kapan-kapan kita jumpa lagi. Sudah 1,5 jam, saya qadarullah ada acara lagi. Terima kasih buat Pak Hadian, buat tim daripada sahabat ilmu teladan. Semoga apa yang saya bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang saya bahas membangkitkan semangat kembali. Dan yang terpenting terus berdoa kepada Allah, terus beristighfar, terus ya kita introspeksi diri. Dan hati-hati dengan penghapus amal, jangan sampai amal Ramadan hilang. Jangan sombong, terus rasa harap dan takut diadakan di hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Untuk admin, misalnya kalau boleh saya minta tolong nomor-nomor teleponnya di WA-in ke saya, dikumpulin kalau memang nggak sibuk, biar nanti saya masukin ke pengajian-pengajian salat. Iya. Terima kasih semuanya. Sama ini Ustaz. Maaf Afwan, mungkin tadi ada permintaan juga untuk materi yang tadi Ustaz share, apakah boleh? Bisa. Nanti saya share ya, saya kirim ya. Baik. Semoga bermanfaat. Allah maksim lana. Saya mendoakan dulu buat ini doa Nabi buat para penuntut ilmu. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Maaf Afwan, mungkin tadi ada permintaan juga untuk materi yang tadi Ustaz share, apakah boleh? Bisa. Nanti saya share ya, saya kirim ya. Dia feedback itu. Semoga bermanfaat. Yang pengajian dimatiin dulu. Ya. Taib Allah maksim lana min khasyatika ma tahlu bihi bainana wa baina ma'asik min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka minal yakin ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa jalul waritha minna wa ja'al sarana man dhalamana wansurna ala man adana wa la tajal musibatana fi dinina wa la tajal dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Itu doa Nabi buat para penuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya buat semuanya kalau ada kesalahan kekurangan. Pak Hadian terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.